Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita awali perayaan Ekaristi dengan nyanyian pembukaan dari puji syukur nomor 620. Aku melihat kota yang suci Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, juga umat yang mengikuti misa ini secara live streaming dari rumahnya masing-masing. Hari ini tanggal 9 November, Bunda Gereja merayakan pesta pemberkatan Gereja Basiklik Lateran. Pesta pemberkatan Gereja Basiklik Lateran. Pesta pemberkatan Basiklik Lateran masuk dalam kalender umum sejak tahun 1565 dan dikenang sebagai basilika pertama yang didirikan oleh Kaisar Konstantinus di Istana Lateran pada tahun 324. Awalnya pesta ini hanya dirayakan di kota Roma, namun sejak tahun 1565 perayaan ini diperluas untuk seluruh gereja Katolik Roma. Untuk menghormatinya, gereja ini disebut sebagai gereja induk semua gereja di Roma dan di dunia. Gereja ini juga sebagai tanda kasih dan kesatuan dengan tahta Petrus yang memimpin di dalam kasih. Demikian kata Santo Ignatius dari Antioquia. Mari dalam misa kudus ini kita bersyukur dengan mereka yang merayakan ulang tahun. Bersyukur bersama dengan Oma Yohanna Ferdo yang merayakan ulang tahun yang ke-88. Juga bersama dengan Yanti yang merayakan ulang tahun yang jatuh pada hari ini. Mari semuanya ini kita satukan dalam Ekaristi Kudus kita. Dan sebelumnya kita mempersiapkan diri agar kita layak dan pantas ambil bagian dalam peristiwa penyelamatan ini. Menyadari jati diri dan panggilan perutusan kita sebagai bait Allah yang hidup, yang seringkali ternoda oleh pelbagai kejahatan, maka mari kita memohon rahmat kerahiman pengampunan dosa dari Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kita lambungkan madah kemuliaan
kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah, Anak Tunggal Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami, Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, Kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dari batu-batu hidup dan terpilih, Engkau telah menyiapkan tempat tinggal yang kekal bagi keagungan-Mu. Lipat gandakanlah di dalam gereja-Mu anugerah roh yang telah Engkau berikan, agar umat yang setia kepadamu senantiasa bertambah. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan ke gerbang bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, mengalir menuju ke timur, sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke Araba Yordan, dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak pernah layu, dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan, dan daunnya menjadi obat." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrein, Kota Allah yang Maha Tinggi oleh aliran sungai. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Refrein, Kota Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Refrein, Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Tuhan semesta alam menyertai kita,
Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Refrain. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tempat ini telah kupilih dan kukuduskan, supaya namaku tinggal di sana sepanjang masa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalau kita memperhatikan bacaan demi bacaan yang kita dengarkan pada pesta pemberkatan gereja Basislik Lateran ini, bacaan pertama diambil dari nubuat Yehezkiel, bicara mengenai bait Allah, bahwa dari bait Allah itu mengarilah air yang mengairi semua, dan intinya bahwa semua yang dilewati air itu menjadi hidup, menjadi subur. Nah, kemudian dari bacaan Injil tadi kita mendengarkan bagaimana Yesus membersihkan bait Allah, menghalau kejahatan yang ada di dalam bait Allah. Nah, berkenaan dengan pesta pada hari ini ada 2 hal dapat kita renungkan. Yang pertama, kita fokus pada Basilika Lateran. Ya. Seperti dalam introduksi pembukaan tadi, kita dengar sedikit historinya, sejarah dari Basilik itu. Dan hingga sekarang di sana juga berdiri sebuah universitas kepausan, Universitas Lateran, yang pada zaman Santo Yohanes Paulus II di sana ada fakultas pastoral yang menyangkut keluarga. Nah, sehat harinya Lateran ini sekarang menjadi kantor pelayanan Keuskupan Roma.
Kita tahu bahwa siapapun yang menjadi Sri Paus sekaligus dia menjadi uskup dari keuskupan Roma. Dia menjadi pemimpin keuskupan Roma, tetapi sekaligus juga menjadi pemimpin dari seluruh gereja universal. Nah, urusan kantor, khususnya menyangkut keuskupan Roma, sehari-harinya dilayani dari sana, dari Lateran. Ya. Nah, pesan yang bisa kita renungkan sehubungan dengan pesta pemberkatan gereja Basilik Lateran ini adalah persatuan kita, persekutuan kita dengan gereja semesta, bahwa paroki katedral merupakan bagian dari gereja dari Keuskupan Agung Makassar, dan Keuskupan Agung Makassar merupakan bagian dari gereja universal yang dipimpin oleh Sri Paus, yang sekarang dipimpin oleh Sri Paus Fransiskus. Jadi lihat, pesta pada hari ini mengingatkan kita akan persekutuan kita dengan Sri Paus, yang di dalam setiap misa kita doakan dalam doa syukur agung. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, tadi dalam bacaan-bacaan ditekankan bait Allah. Bait Allah. Kalau kita lihat dalam Alkitabiah, maka bait Allah itu merujuk pada bait Allah yang hidup, merujuk pada gereja yang hidup, merujuk pada mereka yang percaya kepada Kristus. Kita semua ini. Itu secara jelas, khususnya dalam 1 Korintus 3. Kamu adalah bait Allah. Nah, bait Allah ini yang kita tahu kita berada dalam sinode gereja universal, sinode para uskup yang dimulai dari tahun 2021 ini hingga 2023 dengan tema persekutuan, partisipasi, dan misi. Ya. Dari hari ke hari mencoba untuk memberdayakan pelayanannya dan mengacuh pada semangat Yesus sendiri. Dan kalau kita lihat teks Injil tadi, di sana Yesus secara sangat tegas mempertegas perutusan dari bait Allah itu, sehingga sungguh-sungguh dapat melaksanakan tugas perutusan dari bait Allah yang hidup kita melalui semangat Yesus dengan menghalau kejahatan. Maka ketika kita merayakan pesta pemberkatan gereja Basilik Lateran, maka kita diingatkan akan diri kita sebagai bait Allah, di mana di dalamnya bermukim Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang dari hari ke hari menuntun kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan semangat Yesus, semangat Injil. Mencoba untuk melaksanakan amanah kasih kepada Allah dan kepada sesama, dan justru menghalau kejahatan. Sepanjang kita masih berada di dunia ini, maka kita berpotensi untuk terjerat oleh godaan setan, oleh dosa. Maka ini yang perlu kita sadari dan kita renungkan, khususnya pada pesta hari ini, pesta pemberkatan gereja Basilik Lateran. Dua hal itu dapat menjadi permenungan kita. Yang pertama, sejauh mana kita membangun persekutuan terus-menerus dengan sang pemimpin. Gereja kita adalah gereja apostolis, gereja para rasul.
bagaimana kita membangun persekutuan dari waktu ke waktu dengan Sri Paus, kita bawa dalam doa, dan juga ajaran-ajaran yang dikeluarkan, yang ditetapkan oleh Sri Paus, bagaimana itu kita gaungkan, bagaimana itu kita implementasikan dalam keseharian kita. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, kita sendiri masing-masing ini sebagai bait Allah yang sesungguhnya, dari hari ke hari kita lihat bahwa dari satu pihak berpotensi rawan terjerat dengan godaan iblis, maka kita menyadari diri kita bahwa di dalam bait Allah ada roh Tuhan sendiri yang menuntun kita untuk memberikan kesaksian akan kebaikan dan bukan kejahatan. Maka melalui misa kudus ini yang kita intensikan, ini yang kita bawa dalam doa. Tuhan memberkati. Amin. Kita langsung masuk dalam liturgi persiapan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan ini dan anugerahkanlah kepada kami yang memohon kepadamu daya sakramen yang menyelamatkan dan buah dari doa-doa yang kami harapkan. Bersama dengan persembahan kudus dalam rupa roti dan anggur ini, kami juga bawa kepadamu dalam doa-doa kami anak-anakmu yang merayakan ulang tahunnya, Oma Yohana Ferdo dan Yanti yang merayakan ulang tahunnya pada hari ini. Ya Bapa, terima kasih atas rahmat kehidupan dan segala rahmat-Mu yang lain yang mengalir ke dalam hidup mereka selama ini. Dan untuk ke depan kami mohon berkat-Mu yang melimpah bagi mereka, rahmat kesehatan, kebijaksanaan di dalam perutusan mereka, dan sukacita di dalam kehidupan mereka hari lepas hari, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Karena kasih-Mu Engkau berkenan tinggal di rumah doa ini, agar dengan bantuan rahmat-Mu yang hangat Engkau menjadikan kami kenisa Roh Kudus yang memancarkan kecemerlangan hidup yang suci. Gereja itu yang hadir secara tersamar dalam kenisa yang tak kelihatan, terus-menerus Engkau kuduskan menjadi mempelai Kristus, agar sebagai ibu yang bahagia karena anaknya yang banyak, ia ditempatkan dalam kemuliaan-Mu di surga. Dari sebab itu bersama para kudus dan semua malaikat, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru,
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia,
kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Bagaikan batu-batu hidup kamu dibangun menjadi bangunan rohani imamat kudus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar kerajaan-Mu hadir secara tersamar dalam gereja-Mu sebagai tanda di dunia ini. Kami mohon, semoga dengan mengambil bagian dalam sakramen ini, Engkau menjadikan kami kenisa rahmat-Mu dan memperkenankan kami memasuki kediaman-Mu yang mulia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara sekalian, semua yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, umat yang mengikuti misa ini secara live streaming, dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup Mada Bakti nomor 533.